Apa bacaannya? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa'lam anna nisbatat takhsisi lil iradati wal ifrazi wal ijadi lil qudrati majasun. Wa'lam, ketahui oleh engkau, anna nisbatat takhsis, bahwa menisbahkan, menyandarkan, menentukan itu lil iradat, bagi sifat iradat, wal ibrazi, dan menyandarkan ibras, nampak kejadiannya, wal ijadi, dan adanya, lil kudrati, menyandarkan bagi kudrat, majasun, itu yaitu majas. Arti majas hanya kata-kata, hanya kata-kata. Wal mukhassisu hakikatan, yang menentukan sebenarnya, huwallahu, yaitu Allah, bi iradatihi, dengan iradah kehendaknya, wal mubrizu wal mujidu hakikatan, yang menzahirkan, yang menampakkan, dan yang mengadakan hakikatan, yang sebenarnya, huwallahu, yaitu Allah Ta'ala. Penjelasannya, pemahamannya, kita yang lewat sudah dibicarakan tentang kudrat iradat Allah, sehingga dalam kesimpulan bahwa apapun dalam kehidupan ini yang terjadi, baik zaman dulu ataupun sampai sekarang, semuanya itu dengan kudrat dan iradah Allah. Sehingga orang selalu berkata, sekali lagi, orang selalu berkata, baik sebagai penceramah atau orang yang berpidato, atau sebagai moderator atau MC atau pembawa acara, selalu berkata begini, dengan kudrat dan iradat Allah kita berkumpul di dalam ruangan ini. Ada kada dengar? Ada kada? Baik, ada. Ujar si penceramah, dengan kudrat dan iradat Allah kita bisa berkumpul di dalam ruangan masjid ini. Paham? Ada kan? Ada. Si pembawa acara, dia berkata dalam sambutannya, dengan kudrat dan iradat Allah kita dipertemukan Allah dalam acara ini. Ada kan? Ada. Apakah ucapan itu benar atau tidak? Apakah ucapan itu benar atau tidak? Atau apakah ucapan itu yang sebenarnya atau bagaimana? Emang kenapa? Ya kada? Pahamilah, emang kenapa? Karena begini, dari ucapannya tadi, baik orang penceramah, baik orang berpidato, baik sebagai pembawa acara, ataupun
sebagai MC dan sebagainya, seakan-akan ucapannya dengan kudrat dan iradat Allah kita bisa berkumpul di dalam acara ini, seakan-akan kudrat dan iradat itu yang bisa menentukan. Paham Rahmat? Seakan-akan kudrat dan iradat itu yang bisa menentukan dan mengumpulkan kita di dalam pertemuan. Padahal kudrat itu sifat, iradah itu sifat. Kalau sifat itu la tu'siru, dia tidak bisa memberi bekas. Pahamilah bujur-bujur. Sifat itu tidak bisa memberi bekas. Sifat itu tidak memberi bekas. Kudrat tidak bisa memberi bekas untuk menentukan, mengadakan. Iradat tidak bisa memberi bekas untuk menentukan. Kenapa? Karena kudrat itu sifat, iradat itu sifat, sifat itu tidak bisa berpengaruh. Sifat itu tidak bisa memberi bekas. Maksud tidak bisa memberi bekas, sifat itu tidak bisa apa-apa karena hanya sifat. Ketika orang meyakini bahwa sifat itu memberi bekas, ini salah, bahkan bisa kafir. Kenapa? Sifat tidak apa-apa, itu sifat. Terus bagaimana? Maka ini penjelasannya. Inilah penjelasannya. Wa'lam, ketahui oleh engkau, anna nisbata takhsis, bahwa menyandarkan dengan ucapan, itu aja biar paham. Menyandarkan dengan ucapan, takhsis menentukan sesuatu itu lil iradah, bagi iradah. Contoh apa ya? Aku ini tergantung iradah aja lagi ya. Iyalah, tergantung iradah aja lagi. Ini ucapan tuh kayak apa? Atau itu tadi wal ibrazi, kemudian bahwa menyandarkan dengan kata-kata yang menzahirkan, wal ijadi yang mengadakan, lil kudrat bagi kudrat, majasun itu hanya kata-kata semata. Itu hanya kata-kata semata. Tidak boleh sampai kepada keyakinan. Alhamdulillah. Itu hanya kata-kata semata, tidak boleh sampai kepada keyakinan. Kenapa? Karena apabila sampai kepada keyakinan, itu bisa menjadi kafir. Kenapa jadi kafir? Karena mengatakan sifat yang bisa menentukan, karena meyakini bahwa kudrat bisa mengadakan. Aku ambil contoh. Ini banyu, ini air, biar paham. Tadinya air ini kada dari sini, kada ada. Kita contoh, ini adalah air, dada.
Sekarang ijad lak ada kan? Nah, yang mengadakan ini air ke sini, apakah kudratku, kemampuanku kah, atau diriku? Paham? Paham? Sifat kudratku kah atau diri? Pahamlah, diri itu artinya zat, pahamlah. Diriku kah yang mengadakan ke sini atau sifat mampuku kah? Paham, Rahmat? Kuasa itu kan sifat yang melekat dengan diri. Iradah itu sifat yang melekat dengan zat Allah. Kudrat itu sifat yang melekat atau sepaket dengan zat Allah. Ini kedekawa nang maadakan ini bukan kemampuanku tapi diriku yang punya kemampuan. Pahamlah, diriku yang punya kemampuan. Tuh, kalau dengan kudratku, ayo pang aku kada apa-apa, kudratku angkatakan ke situ, kaulah, bisa lah. Paham, Rahmat? Dirikulah nang maadakan ini dengan kemampuan. Makanya sebenarnya ucapan dengan kudrat dan iradat kita bisa berkumpul di sini. Mengkudrat dan iradat bisa mengumpul. Paham, Rahmat? Lah, tidak bisa. Karena kudrat itu sifat, iradat itu sifat. Sifat itu tidak bisa apa-apa tanpa zat. Terus yang mengadakan ini, yang menghendaki ini ada, itu adalah zat. Siapa? Allah. Makanya itu wal mukhassisu, yang menentukan hakikatan sebenarnya huwallah, Allah biiradatihi, yang bersifat kudrat, yang bersifat iradah. Rahmat. Ini hari ini Rahmat, nah hari ini Rahmat senang gembira, mungkin dapat rezeki habis zuhur, dapat amplop. Barang aja amplop apa ya, terserah aja, asal jangan amplop calik ya. Amplop napa terserah aja, yang penting halalan thayyibah. Cuma kan ada juga umadah kan amplop calik itu kada halal deh. Cuma yang penting jangan amplop calik. Kenapa? Kalau amplop calik ini kan antara dua, bisa amplopnya ini kena minta pilihakan, bisa sembahyang hajat. Nah kan lain dah ceritanya. Kalau nya datang kepada Rahmat, Rahmat tolong sembahyang hajat lah, doakan aku mudahan jadi, berarti kada minta pilihakan dah. Halal lah Rahmat, halal. Kada sogok karena dia minta doakan, bukan minta pilihkan. Minta doakan supaya jadi terpilih jadi anggota DP halal. Datang caleg lawan Rahmat, bawa amplop, berapa isinya? Maka ada nang ini aku jer mun biru kada aku terima, ini aku mahadang habangnya jer. Pokoknya biru kada aku terima bisa. Habang gin harus 2 lembar juga. Pusing caleg nih. Caleg pusing. Mun selambar 202 nang 2 lembar nang habang itu
dikali hendak jadi berapa suara berapa suara harus jadi Rahmat orang anggota DPRD kita di sini nih, berapa suara yang dia dapatkan supaya jadi anggota DPR? Berapa suara? Masa udah tahu? Itu aja udah tahu intinya. Tahuan? Tahu? Tahu? Kembik? Aduh, nama udah tahu? Ya kada mau tahu ya Allah. Cahaya mau nak tahu tuh mencari tuh. Ya ada mau tahu, kada nak tahu. Nah, kami tahu ya. Untuk anggota DPRD tingkat 2 berapa suara yang dibutuhkan supaya jadi anggota DPR? Biar kamu paham, jangan dibunguli orang. Tahu Rahmat? Berapa? Jal. Tahu Jal? Zaini. Rulah tahu kamu Rulah? Aduh. Kamu tahu bol? Tahu juga. Bah bertahan, tahu orang itu. Aduh. Supaya jadi itu Rahmat 3.000 suara. Umpama ikam calon anggota DPR daerah pemilihan Birayang, maka ikam kecamatan Birayang itu dapilnya tuh, maka ikam harus mencari suara di situ tuh 3.000. Mun 1.000 bisa kali jadi minimal. Kalau kutub-kutupan ya anggaplah 2.000. Bila aman 3.000, kita 3.000 aja dah. Jadi 3.000 suara. Jadi coba biar kamu paham mengalinya. Sekarang satu suara dihargai 200.000. Nyugoknya umpama, ini umpama. Oh ini takut lejinya bitong sudah. Umpama satu suara 200.000. Berapa duit? Rahmat, 200.000 kali 3.000 berapa? 600 juta. Itu untuk itu ya. Belum lagi ongkos nukar baju, belum ongkos ini dan itu. Wah, Rahmat. Makanya ujar Rahmat, ujar nang menurut ujar, pahamlah nang menurut ujar. Bila hendak jadi calon anggota DPR di tingkat 2, hendak jadi sediakan uang 1 M. 1 M. 1 miliar. Jadi hendak 1 M dulu, kamu paham lah. Nah pertanyaan berikutnya Rahmat, kalau tuh inyak jadi dengan modal 1 M bisalah memulikakan, apalagi bujung. Paham kamu lah. Ini jalan otaknya sudah. Aku mengeluarkan duit sekian, berarti aku harus memulikakan harus mengembalikan uang ini harus sekian. Kalau hanya kembali uang 1 M rugi, pahamlah, selama 5 tahun. Maka ikam akan bertanya, gaji DPR berapa? Tahu ikam? Rahmat, tahu lah. Nah makanya belajar tahu biar kawan memahami. Kalau orang bisa berani mengeluarkan 1 M, berarti dia bisa selama menjabat itu bisa mendapatkan lebih dari itu. Dari mana? Why not? Dari mana? Tanyakan saja kepada mereka. Jika tidak, bertanyalah kepada rumput yang bergoyang.
Kenapa? Sama pada tahu. Dikit-dikit biar paham politik, ngerti, biar kamu ngerti. Itu. Oh ternyata Bohujung jar, karena Bohujung inilah lalu pemilih nang tahun ini rugi aku jar mun salamber ya. Ini sih banyakan ujungan. Rawat lah. Lalu rahmatnya aku jar nggak ada 300 kan terima. Datang caleg bawa amplop 300 nih. Rahmat, bis Zuhur, nah pilihakan gini lah tanggal 14 Februari. Iya jeramat. Napa itu? Itu napa? Riswah, nyogok. Haram lah, haram. Duitnya haram dimakan. Bila kamu makan yang haram. Bila makan yang haram, rusak kajian. Ilmu kada berkah lagi. Rusak selama ilmu nang kita kaji ini rusak. Kenapa? Haram dimasukkan. Nah apalagi bahaya mun sudah jadi darah daging bahaya. Nabi mengatakan al-lahmu nabata min syuhtin pannaru aula bih. Daging tubuh kita ini yang tumbuh dari hasil yang haram, pannaru aula bih, maka nerakalah yang layak, yang pantas untuk dia. Nauzubillah min dzalik. Nah halal aja nah. Halal. Habis zuhur Rahmat didatangi caleg. Guru minta doa supaya jadi anggota DPR. Insyaallah ya Rahmat. Ambil amplopnya. Halal kada? Halal. Anda doa aja halal. Sama aja juga orang minta doakan supaya rumah berkah kan sama aja tuh. Sama. Lalu ini taksis kada? Dikehendaki Allah. Yang menentukan habis zuhur ini Rahmat didatangi caleg itu siapa? Iradah kah Allah kah? Itu aja. Sifat iradah kah atau Allahnya kah? Paham Rahmat? Siapa? Allah. Allahnya yang menentukan, yang bersifat iradah, bukan iradahnya. Makanya jangan disambat. Dengan kudrat dan iradat Allah kita bisa berkumpul. Berarti kudrat bisa memberi bekas. Itu hanya sekedar kata-kata. Oke, kalau sekedar kata-kata. Tapi kalau sampai iktikad, bahaya. Bahayanya apa? Bahayanya berarti mengatakan sifat itu punya kemampuan untuk menentukan. Sifat itu punya kemampuan untuk mengadakan. Bahaya. Padahal yang punya kemampuan untuk menentukan, menghendaki, yang punya kemampuan untuk mengadakan dan menzahirkan itu adalah zat Allah. Jadi sekali lagi orang pidato, orang apa itu hanya sekedar kata-kata, jangan sampai keyakinan. Bagusnya apa? Kayak apa? Bagusnya apa? Bahasanya. Dengan apa? Dengan berkat limpahan rahmat Allah. Lain tak? Tuh bahasanya lain pulang. Ayo.
Ketika kita membawa dengan kudrat dan iradat Allah, sekali lagi itu hanya sekedar kata-kata, bukan sebenarnya. Yang sebenarnya adalah yang menghendaki berkumpul ini adalah zat Allah, yang mampu mengumpulkan ini adalah zat Allah. Itulah hakikat. Bupati ngumpulakan jar, masyarakatnya guru atau di lapangan siapa nang mengumpulakan? Bukan bupati. Nang mengumpulakan itu hakikatnya adalah Allah. Yang menghendaki itu adalah Allah. Gampang. Bi iradati, Allah yang bersifat iradah. Lah, maka di garis besar di bawah penjelasan musannif, faqaulul amati al qudratu taf'alu bi fulanin kaza, maka ucapan masyarakat umum kudrat, dengan kudrat Allah dia berbuat, memperbuat si fulan kaza begini-begini, in aradal qailu, jika menghendaki si pengata tadi, orang yang berkata tadi, annal fi'la lil qudrati, bahwa perbuatan itu semata-mata kudrat, hakikatan yang sebenarnya aulaha, atau bagi kudrat, walizat bagi zat, kufrun, kafir. Ya kada, rawat. Kalau orang meyakini bahwa kudrat dan iradat Allah lah yang punya kemampuan mengumpul ini, kafir. Kafir. Siapa yang mengumpul? Allah. Nang menghendaki zat Allah. Zat Allah yang bersifat iradah, zat Allah yang bersifat kudrat. Ini siapa jar? Inilah kudrat Allah. Ulai itu hanya sekedar kata-kata, kada boleh sampai kepada keyakinan. Lagi pidato, ceramah, berkata, berucap, hati-hati. Bila inya pembawa acara yang pidato, yang ceramah, berkata dengan kudrat dan iradat Allah kita bisa berkumpul, ini hanya sekedar kata-kata yang sebenarnya yang menghendaki dan mengumpulkan kita adalah zat Allah, bukan kudrat dan iradat. Paham Rahmat? Mar paham mar? Paham Alfi, Alfi juga hari ini. Alfi, hari ini Aldi, paham Aldi? Ora paham? Ora ya? Orang ngerti, ya? Orang ngerti, orang ngerti. Kembah bek, wan paham, wan, me paham, hari, jum paham jum, nggak ada paham di jum lagi. Wal iyazubillah, bal kita berlindung lawan Allah dengan yang salah. Bal, bahkan yang benar, al fi'lu li zatihi, perbuatan itu bagi zat bi qudrati, dan kudrat. Siapa yang mengumpulkan? Allah yang bersifat kudrat. Siapa yang merabahkan? Allah yang bersifat kudrat. Maka ada nih 14 Februari pemilihan presiden, blak nomor sekian jadi, itulah sudah kehendak Allah. Allah menghendaki, itulah iradah Allah ya.
Itulah kejadiannya perbuatan Allah. Allah yang memperbuat, memenangkan nomor sekian dengan kekuasaannya. Sogok ya kayak apapun tetap Allah Ta'ala nomor berbuat. Itulah kajian kita, tauhid kita. Habis. Kau sudah menyimpulkan tentang sifat iradah Allah, sifat kudrat Allah. Bila kita kawa memahami, setelah bisa memahami lalu mengerti, setelah kita mengerti maka mantap dengan keyakinan kita, lalu kita amalkan. Kayak apa mengamalkan? Dengan cara memandang, mensyuhud dan memakai. Maka ketika orang punya keyakinan tentang kudrat dan iradat, sifat kudrat dan iradat Allah, dan dia yakin dengan kudrat dan iradat Allah, dan dia bisa memandang itu, maka dalam kehidupan ini dia akan selalu ingat dengan Allah, dia selalu berpegang kepada Allah, dia selalu tidak takut dengan kehidupan. Kenapa? Karena dalam kehidupan ini tidak ada yang memberi bekas. Ayo, si Fulan bila jadi presiden rusak negara kita, emang dia bisa merusak? Hati-hatilah, hati-hatilah. Emang dia bisa merusak? Bisa? Adek, tidak bisa. Al-fi'lu lizat, yang bisa merusak memperbaiki itu Allah yang memperbuat. Qadiyar ini oh gampang, Allah yang memberi taufik hidayah. Allah. Orang buruk bisa menjadi jahat, orang buruk bisa menjadi baik ketika jadi pejabat, orang baik ketika menjadi pejabat bisa buruk. Yang baik dan buruk itu Allah yang menghendaki. Maka secara kacamata tauhid kita tidak boleh berkata tidak boleh, apalagi berkeyakinan apabila si Fulan jadi presiden Indonesia hancur. Lu orang beriman apa kata? Kita orang beriman, orang bertauhid. Yang memperbuat itu adalah Allah, yang menghancurkan, yang membaikkan, yang memakmurkan itu adalah Allah. Bahasa ringannya aja, bisa aja orang jelek, orang jahat, begitu jadi bupati, begitu jadi pejabat, begitu jadi presiden, Allah beri petunjuk, Allah bimbing baik. Yang menghendaki siapa? Allah. Yang memperbuat siapa? Allah. Si Fulan yang baik, begitu dia jadi pejabat bisa aja jadi jahat. Allah bisa aja jadi jahat. Kenapa? Allah yang membulak-balik hati manusia. Ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membulak-balik hati manusia. Di balik Allah menghendaki inya buruk, Allah memperbuatnya buruk, jadi buruk. Habis kayak apa? Kita lakukan yang terbaik. Memilih dengan akal dan keyakinan. Pilihlah dengan akal sehat, dengan keyakinan, maka pilih. Berharap Allah menjadikan negara pemimpin kita ini baik. Lalu bagi kita, siapapun yang terpilih berarti itulah yang dikehendaki Allah. Pahamlah? Siapapun yang dipilih menang, umpamanya nomor sekian dari 3 pasang ini. Kada boleh nyaman angka, aku ada nyaman angka ada 3 pasang ini nih, ada nang dijadi, itulah yang dikehendaki Allah. Sudah biasa.
Mang Allah bodoh? Allah itu maha adil, maha alim, maha bijaksana dan sebagainya. Allah tidak pernah salah dalam menghendaki. Allah tidak pernah salah dalam menentukan. Pecangan hancur jar negara kita. Salah. Habis bila itu nang jadi, berarti itulah nang sudah dikehendaki Allah. Itulah perbuatan Allah. Ini keyakinan kita. Berharap semoga ini menjadi yang terbaik. Sekalinya baik. Lah hati-hati masalah ini. Jangan sampai ini banyak ke ini rusak nih ini pacang mun ini nang jadi rusak, bilanya ini nang jadi makmur nya kada gitu. Nang membulak-balik hati kita nih Allah. Nang memilih, makanya orang bisa berkata suara rakyat suara Tuhan. Karena nang membulak-balik hati kita ini adalah Allah. Habis kemudian as-sifatut tasi'atu wal wajibatu lahu ta'ala al-ilmu ila akhirih wallahu a'lam bissawab.